Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kobra. Karena di sini sudah jam 8 malam, mungkin kalau di Jawa masih jam 6 malam. Jadi saya ucapkan selamat malam teman-teman ya. Sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kemudian mohon maaf videonya terlalu lama saya buat karena kemarin saya juga sibuk. Kami di sini mendapat anggota baru, jadi dari Jawa dikirim 80 orang Bintara, kemudian dapat lagi Tamtama itu 30 orang. Jadi di timur ini teman-teman, di Kodam Timur ini lagi pemenuhan organik atau pemenuhan anggota baru untuk di Kodam Timur, terutama di Papua Barat dan Papua Irian Jaya. Oke, setelah ini teman-teman saya akan langsung yang pertama mungkin tes koran. Tes koran itu ada dua teman-teman, jadi ada tes Pauli, juga ada Kraepelin. Nanti saya akan jelaskan apa itu Pauli dan apa itu Kraepelin. Kemudian ada tes Warteg. Nah, itu juga sangat menentukan di tes psikologi. Kemudian ada tes menggambar orang dan menggambar rumah. Waktu saya tes dulu teman-teman, cuman diperintah atau disuruh untuk menggambarkan diri kalian, untuk menggambarkan orang, dan satu lagi menggambarkan tentang keluarga. Jadi saya jelaskan bagaimana mekanisme yang betul dalam pengisian Kraepelin atau Pauli. Kemudian dalam tes mengisi tes Warteg itu ada teknik-tekniknya teman-teman. Ini saya share secara cuma-cuma dengan kalian teman-teman. Saya belajar ini itu 1 tahun, jadi tidak masalah bagi saya untuk share ilmu yang telah saya dapatkan agar teman-teman sekalian bisa lulus dan menjadi perwira seperti saya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu materi koran. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada soal koran atau koran. Nah, soal koran ini ada 2 materi teman-teman. Jadi materi pertama itu adalah Pauli. Kemudian yang kedua adalah Kraepelin. Nah, untuk yang Pauli teman-teman, jadi tes koran ini sangat dibutuhkan ketenangan, kemudian kestabilan, kemudian jangan ada sekali-kali jika kita salah menghitung, jangan sekali-sekali kita mencoret atau menghapus. Nah, itu kuncinya teman-teman ya. Yang pertama, jangan adalah kuncinya adalah ketenangan, kemudian kestabilan, kemudian ada jika kita salah menghitung, jangan sekali-sekali kita menghapus angka yang salah yang telah kita tulis. Oke. Untuk yang pertama teman-teman, soal yang pertama yaitu soal Pauli. Pauli itu adalah menghitung dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, misalnya 2 ditambah 7 sama dengan 9 ya. Kita tulis angkanya di tengah-tengah. Kemudian 7 ditambah 9 sama dengan 16. Angka yang ditulis adalah angka yang paling belakang, jadi kita tulis 6. Nah, kemudian seterusnya teman-teman, 6 lagi, 5, 7, 8, 5, 4, 9. Nah, sekali lagi teman-teman ya, kalau Pauli dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, dari bawah
dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, itu adalah namanya Pauli. Kuncinya teman-teman ya, kunci dari tes koran ini adalah kestabilan, kemudian ketenangan dan tidak menghapus kesalahan. Seumpamanya nih teman-teman, kalian nanti oleh pelatih akan dikasih waktu semisal 2 lembar itu 1 jam. Nah, apabila kalian habis 2 lembar dan waktunya masih panjang, kalian boleh menambah ini lagi, tes ini lagi, minta ke panitianya itu dikasih. Nah, itu menjadi nilai plus kalian. Tapi apabila kalian menambah kemudian banyak coretan, itu bukan menjadi nilai plus kalian, tapi menjadi nilai minus kalian teman-teman. Karena apa? Karena banyak coretan. Di tes koran ini kalian diuji itu tadi teman-teman, kestabilan. Kestabilan itu apa? Ya, kalian mengisi ini sumpahnya teman ya, nggak ngisi betul-betul. Sumpahnya kalian coret berapa, 3 9 8 8 7 ya. Kemudian ada instruksi dari pelatih, ya pindah. Nah, otomatis sumpahnya sampai ini teman-teman ya. Pindah, otomatis yang dicoret adalah garis yang di bawahnya. Boleh yang di garis ini teman-teman yang kalian isi shred ya. Jadi kalian pindah ke garis selanjutnya. Nah, apabila ritme kalian itu adalah umpamanya gantinya di sini, kemudian yang di sini gantinya di sini, di sini, kemudian ada kata pindah lagi gantinya di sini, kemudian apalagi apabila ritmenya menurun teman-teman, misalnya dari sini, itu akan panitia itu akan menggaris begini, jadi ritmenya menurun teman-teman. Nah, kenapa saya bilang butuh kestabilan dan butuh pengendalian emosi? Karena disinilah letak penilaian teman-teman. Saya sarankan untuk mengisi Kraepelin ataupun Pauli, kalian jangan sekali-sekali ngebut dari awal teman-teman. Dari sini kalian ngebut, kemudian disuruh pindah, ritme kalian ada di sini, kalian ngebut lagi, dapat 2 kolom, 2 garis ini teman-teman, kemudian disuruh pindah lagi, kalian ada di sini, kemudian di sini ritmenya ada di sini, kemudian ritmenya ada di sini, itu akan jelek sekali teman-teman, akan jelek ritmenya, turun. Kalau bisa ritme yang bagus itu adalah kita tenang dari awal kita tenang, ada kata pindah, ya pindah, shred. Usahakan yang ini adalah di bawah, usahakan kolom pertama atau angka yang pertama ini teman-teman, angka kolom ini, angka 2 ini, angka kolom 2 ini, usahakan ritmenya itu adalah ritme bukan pelan-pelan juga teman-teman, tapi ritme sedang kalian. Jadi seumpamanya ada kata pindah, shred, usahakan ritmenya itu ada paling bawah. Kenapa teman-teman? Nah, mulai dari ini sampai ini, kemudian ada kata pindah, kemudian kalian lanjutkan ke kolom selanjutnya. Nah, itu kalian ngebut. Usahakan untuk kata pindah yang berikutnya, usahakan kan kalau pindah itu kan terserah pelatihnya. Nah, di pikiran kalian itu, kalian pikirkan untuk kolom selanjutnya itu adalah ritmenya atas. Kalian pikirkan ritme atas. Jadi kalian kalian isi sini, kemudian pelatihnya bilang ya pindah, seumpamanya ritme ada di bawah, ya kalian tetap isi aja sampai atas gitu, ritme atas. Jadi usahakan ritme kalian tuh meningkat begini teman-teman ya. Boleh dari sini kemudian turun sedikit, stabil namanya, ke atas lagi, turun lagi, ke atas. Usahakan ritme kalian tuh grafiknya meningkat, jangan grafiknya menurun teman-teman. Nah, itu adalah kunci pertama dari tes Pauli atau Kraepelin. Itu Pauli. Nah, sama Kraepelin juga gitu teman-teman, dia dari bawah ke atas, 9 4 5 5 8 7 5 5 6 9. Bukan pindahnya ke sini teman, tapi ke bawah lagi pindahnya. Kalau Kraepelin itu Kraepelin pindahnya ke bawah, 7
8, 8, 9, 6, 0, 10 itu 0 teman-teman ya. 0, 2, 5, 2, 3, 7. Ya, pindah. Nah, otomatis kan ada di sini teman-teman. Kalian isi aja langsung. 8 set. Kalau Kleplin sama juga teman-teman. Bisa di garis ini kalian garis di garis 7 ini, atau di garis angka yang kalian angka yang diisi tadi. Nah, boleh di sini. Nah, ini kan teman-teman ada di bawah. Ya, kalian ya pindah dari bawah lagi. 6, 5, 6, 1, 11, 1 teman-teman ya. 1, 4, 8, 7, 5, 9, 5, 0. Nah, terus dari situ kembali ke bawah, itu namanya Kleplin. Kalau Pauli dari atas turun ke bawah. Kalau Kleplin dari bawah naik ke atas. Apabila kita pindah, balik ke bawah lagi. Itu pasti. Biasanya oleh pelatih itu dihitung tuh kertasnya ada berapa kolom, kemudian mereka bagi dengan waktu. Nah, setiap kolom itu kalian dikasih mungkin 2 menit atau gak sampai lah 2 menit. Sampai kalau saya 2 menit atau 3 menit, 2 menit atau 3 menit. Jadi ritmenya itu tahu mereka. Dari sini ke sini itu pasti semenit seumpamanya kan. Dari sini ke sini semenit. Nah, jadi kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 ini totalnya 2 menit gitu. Nah, itu kertasnya itu kan sangat panjang teman-teman, sangat lebar. Nah, itulah dibutuhkan ketenangan emosi, kestabilan kalian, kemudian grafik kalian. Kenapa? Dari garis ini teman-teman, garis pindah ini kalian bisa diketahui emosi kalian gimana dalam tekanan atau dalam menghadapi pekerjaan yang bertubi-tubi. Apakah emosi kalian meningkat, otomatis kalian akan disersi atau keluar dari tentara. Itu pikiran pasti. Nah, apabila grafiknya kalian menurun, dari sini menurun, itu nilainya 0 saya pastikan teman-teman, karena kalian tidak tahan dalam menghadapi pekerjaan yang akan kalian hadapi di satuan-satuan. Nah, kemudian yang paling penting lagi teman-teman ya, apabila kalian salah menghitung, ini seumpamanya ini yang gak ada coretan nih, 8, 7, 7. Nah, seumpamanya kalian salah nih, 6 tambah 4 kalian hitung 12. Jangan sekali-sekali kalian kan ngisi ini harus pakai ini teman-teman ya, harus pakai pensil, bukan pakai ini, pakai ballpoint, harus pakai pensil. Karena apa? Kalau belajar kalian pakai pensil, kalian bisa cepat nantinya kalau dipindah pakai pulpen. Tapi kalau dari pulpen ke pensil, itu jadi masalah. Soalnya pensil itu tambah lama tambah tumpul, jadi nilai untuk kecepatan itu berkurang teman-teman. Kenapa? Ininya menumpul kalau pensil ya kan, kalau pulpen enggak. Nah, seumpamanya di sini kalian terjadi kesalahan 6 tambah 4 12, jangan sekali-sekali teman-teman, jangan sekali-sekali kalian coret, kalian ganti 0, atau kalian penghapus, kalian ganti 0. Itu sangat mengurangi nilai kalian. Ingat teman-teman ya, jangan sekali-sekali kalian menghapus atau mengganti nilai yang salah. Seumpamanya kalian salah 6 tambah 4 12, ya udah kalian biarin aja 12. Seumpamanya salah lagi, usahakan setelah kalian salah di sini jangan kalian salah lagi di bawahnya. Karena apa? Karena nanti mereka akan menghitung pasti mereka lihat. Yang mereka lihat, nah ini kunci lagi teman-teman. Yang mereka lihat itu biasanya kolom pertama, kemudian kolom separuh dari tengah, atau 2 kolom atau 3 kolom. Itu tingkat stabil kalian itu dilihat, itu udah banyak. Kemudian yang paling akhir, yang paling akhir yang dia akan dihitung, kolom paling terakhir. Nah, jadi mereka tuh pasti ngitung di sini. Nah, usahakan kolom yang pertama ini, 4 kolom atau 5 kolom yang pertama itu jangan ada kesalahan teman-teman ya. Jangan ada coretan, jangan ada kesalahan. Kalian mau salah itu di kolom pertengahan, tapi jangan yang terlalu tengah. Nah, kalau saya dulu teman-teman, saya senterkan dulu. Jadi setelah dibagi saya lipat dulu tengah gini. Jadi di mana letak
kolom tengahnya. Nah itu menjadi patokan saya, atau menjadi di sana letak, jangan sampai saya salah gitu teman-teman. Itu ini beberapa materi yang saya dapatkan dari les psiko saya selama 1 tahun. Nah, ini tidak akan kalian nemu di YouTube teman-teman. Ini murni dari tes saya, atau bukan tes, les saya atau bimbel saya selama 1 tahun mengikuti tes psikologi di Malang. Kemudian teman-teman ya, seumpamanya kalian salah tadi, jangan dicoret atau jangan diganti, sudah kalian benarkan. Usahakan yang bawahnya lagi itu kalian benar teman-teman. 2, 7, 3, 7, 2, 2 ya, 4. Nah, usahakan juga teman-teman jangan salah yang di atas. Jangan sampai salah yang di atas, karena pasti dilihat juga tuh yang di atas itu mereka. Kalau mau salah ya di tengah-tengah ini aja lah. Yang penting kalian jangan coret, jangan ganti ya teman-teman ya. Misalnya kalian salah lagi nih di sini, 1 tambah 1 kalian isi 9 umpamanya. Udah biarin aja, udah 9 lagi. 9 enggak apa-apa, udah 1, 6, 6, 0, 7 dan seterusnya teman-teman. Itu beberapa kunci dari tes Kneplin ataupun Pauli. Tapi kebanyakan yang dites itu adalah kebanyakan dites dari Kraepelin, dari bawah ke atas. Karena apa? Karena tingkat kesulitan Kraepelin lebih susah daripada tes Pauli. Kalau saya dulu teman-teman, kalau bisa Kraepelin otomatis bisa Pauli. Nah, gitu aja teman-teman ya. Jadi yang pertama kuncinya, kalian jangan salah, jangan mencoret atau mengganti. Jika salah satu yang kalian isi itu salah, jangan sekali-sekali kalian coret atau kalian hapus atau ganti. Yang kedua adalah ketenangan dan kestabilan kalian. Dari awal, saya ingatkan, dari awal kalian usahakan itu ritme sedang, jangan ritme cepat. Karena apa? Kalau ritme cepat menghadapi tes koran ini teman-teman, kalian belum tahu aja ya, itu korannya tuh besar, pusing kalau kita ngelihat itu. Jadi kuncinya itu adalah ketenangan. Nah, mengisi angka sebanyak ini menguji konsentrasi tinggi kita. Jadi gimana caranya kita berkonsentrasi, kemudian jangan sampai salah itu tadi teman-teman. Kemudian yang paling penting juga itu adalah letak garis kalian, letak ini teman-teman ya, letak grafik kalian itu, usahakan grafik kalian meningkat. Seumpamanya di sini pelatihnya suruh pindah, ya udah langsung pindah. Nah, saya nyampe sini ternyata di bawah pelatihnya suruh pindah, tidak apa-apa, sudah lanjutin set sampai atas lagi. Usahakan jangan berhenti di atas teman-teman ya, jangan berhenti. Usahakan sejajar sedikit dengan yang pertama. Nah, grafiknya jangan sampai meninggi begini, grafiknya minimal beginilah ya grafiknya. Nah, berhenti di sini. Nah, nih kalau berhenti di atas kalian ketahuan, itu kalian nyolong, pelatihnya udah berhenti, kalian nyolong di atas, itu sangat ketahuan teman-teman. Usahakan berhenti di setengahnya atau di atas setengah. Apabila udah berhenti, sangat berhenti mentok di bawah, misalnya sudah di sini kalian pelatihnya bilang ya pindah, tidak apa-apa, terus kalian jangan pindah. Tapi untuk yang berikutnya kalian target itu garis grafiknya itu meningkat, jangan menurun lagi teman-teman ya, jangan sampai menurun ke sini lagi. Usahakan grafiknya meningkat begini, kemudian menurun dikit tidak apa-apa, ini stabil namanya, grafik stabil. Harus meningkat lagi, kemudian kalau bisa meningkat lagi. Akhirnya akhir dari koran itu kalian kalau bisa grafiknya meningkat terus. Nah, itu satu koran. Kemudian yang koran selanjutnya sama teman-teman, ritmenya kalian ubah lagi, ritmenya sedang lagi, jangan kalian cepatkan lagi. Pokoknya dari 5 kolom ini, dari 5 kolom awal ini usahakan ritme kalian sedang, jangan pelan juga teman-teman ya, sedang. Kemudian ada kata ya ganti, kata pelatih bilang ganti. Nah, itu adalah ritme kedua kalian, itu kalian gas atau kalian tambah kecepatan ya, terus sampai belakang tambah kecepatan gitu teman-teman. Oke,
Itu sedikit ilmu yang saya dapatkan waktu di tes psiko dulu teman-teman ya. Jadi ritmenya sudah abang jelaskan, ritme dari awalnya bagaimana, kemudian jangan sampai salah kalian ganti atau kalian coret, kemudian usahakan yang paling penting menurut abang itu adalah grafik, karena grafik itu sangat menentukan teman-teman, menentukan emosi kalian. Semakin lama kalian menghadapi angka ini, kalian akan semakin stres atau tingkat kebosanan itu semakin tinggi. Nah, itu kalian harus atasi bagaimana kalian agar tingkat capek dan tingkat stres itu menjadi tingkat semangat. Nah, itu kalian, makanya teman-teman ya, tes Kraepelin dan tes Pauli ini saran saya kalian belajar aja di rumah, kalian latihan sendiri di rumah, agar apa teman-teman, agar kalian terbiasa oleh menghadapi angka-angka yang banyak ini teman-teman ya. Nah, kalian tes koran ini dibutuhkan memang tingkat kebiasaan atau tingkat kalau saya tingkatnya ini sangat sulit kalau saya teman-teman ya. Jadi selain saya basic meningkatkan fisik saya meningkatkan di tes psikologi ini teman-teman, karena tes psikologi ini sangat menentukan di tes manapun. Kalian mau tes PNS juga ada tes ini, kalian tes polisi juga ketemu ini juga, kalian tes pelayaran ketemu ini juga, karena di sini tingkat kestabilan, tingkat emosional kalian, tingkat stressing atau stresor kalian itu bisa diketahui teman-teman ya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi menggambar. Kalian nanti akan dihadapi gambar seperti ini teman-teman, gambar warteg. Nah, jadi gimana ngisinya? Nanti abang akan jelaskan lagi. Ini tingkat kesulitannya ya, kalau orang yang suka menggambar gampang lah. Tapi menggambar warteg ini teman-teman bukan asal menggambar. Nah, disinilah letak kesalahan dari siswa atau calon siswa dalam mengisi tes warteg. Itu kesalahan kecil itu sangat menentukan di tes warteg. Oke.